Should we worry about North Korea's cyber attack capabilities? The South Korean authorities say the answer to that question is yes. Siapa yang menyangka dari negara yang sangat terisolasi dari peradaban dunia ternyata memiliki kumpulan para hacker jenius yang mampu membobol jutaan US dollar dari negara-negara berkembang, bahkan juga negara maju. Inilah grup Lazarus. Grup yang berisi sekumpulan para hacker jenius yang pastinya nggak ketahuan jelas seberapa besar jumlah anggotanya. Tapi yang menjadi kata kuncinya adalah grup ini dituduh sebagai grup hacker yang diakomodasi oleh pemerintahan Korea Utara. Today, the U.S. government pointed the finger of blame directly at North Korea for the devastating cyber attack against Sony Pictures. North Korea has reportedly made attempts to steal COVID-19 vaccine technology by hacking pharmaceutical giant Pfizer. The Trump administration is blaming North Korea for a massive cyber attack. The White House says Pyongyang is directly responsible for the WannaCry virus that affected hospitals, businesses, and banks worldwide earlier this year. Grup ini udah menjadi tersangka sebagai pelaku yang berhasil membobol banyak banget instansi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Walau sampai saat ini bukti fisiknya yang benar-benar jelas itu belum ada, dan status keanggotaannya sampai saat ini tentunya masih tidak jelas. Apalagi kalau berdasarkan lokasi IP mereka basisnya di Korea Utara, ya pastinya nggak bisa diapa-apain. Karena kalau udah melibatkan negara, itu bakal memicu isu geopolitik yang lebih panas lagi. Tapi dari banyak bukti yang udah ditemukan, semuanya memiliki benang merah yang sama, yaitu Korea Utara. Di sini gue akan bahas siapakah The Lazarus Group ini, dan keuntungan apa yang diberikan grup Lazarus ini untuk Korea Utara. Let's take a closer look. Di sebuah hari yang tenang di bulan Februari tahun 2016, Bank Nasional Bangladesh sedang beroperasional seperti biasa. Berhadapan dengan customer, meeting antar departemen, audit data transaksi, termasuk ngurusin printer yang tersendat-sendat. Peranan printer ini ternyata menjadi katalis yang menjadi jalan masuk para hacker dari grup Lazarus ini yang akhirnya berhasil membobol bank ini dan menyebabkan kerugian hampir 1 miliar US dollar. Yang kalau dirupiahkan itu mencapai 13,2 triliun rupiah pada saat itu. Kasus ini sampai melibatkan The Fed juga ya di Amerika, karena nilai dan volume transaksi yang begitu besar. Grup Lazarus ini memang udah dikenal reputasinya dari sejak dulu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, apa sebenarnya organisasi grup Lazarus ini? Dari data yang diketahui sampai saat ini, grup Lazarus ini diperkirakan dibentuk pada tahun 2009. Grup ini dibentuk dari para hacker yang keanggotaannya tidak diketahui, tapi ditelusuri kalau mereka itu punya hubungan kuat dengan Korea Utara. Berbeda dengan persepsi publik yang melihat kalau Korea Utara adalah negara yang tertinggal dalam segi teknologi, ternyata Korea Utara justru merupakan negara yang berinvestasi cukup besar untuk mempertajam militerisasi lewat cyber attack. The Lazarus Group is suspected to be hackers supported by North Korean intelligence. They're behind the hacking into major corporations like Sony Pictures Entertainment. Sony Pictures Entertainment is reeling from what may be the biggest and most devastating computer hacking in Hollywood's history. Taking down banks, attempting to steal $1 billion from Bangladesh. The $81 million money laundering scandal is now considered one of the biggest bank heists in Asia. And then moving into cryptocurrency, spreading a virus around the world. It looked at first like an attack just on hospitals in the UK, but it's now becoming clear that this malicious software has run riot around the world. Security experts say this is one of the worst and most widespread pieces of malware they've ever seen. Motivasi ini dipandang sebagai operasi yang tidak memerlukan biaya perlengkapan yang besar, seperti senjata-senjata militer lainnya, dan bisa dibilang resikonya kecil apabila mereka bisa menutupi jejak serangannya dengan baik. Apalagi kalau yang nutupin semua gerak-gerik mereka adalah Korea Utara.
negara yang benar-benar terisolasi dari peradaban modern. Sekarang gimana caranya Korea Utara mempersenjatai para hacker ini dengan skill dan pengetahuan yang canggih supaya bisa melancarkan aksi mereka? Di tahun 1990-an, Korea Utara udah mulai melihat potensi dari kecanggihan teknologi di dunia. Mulai dari bangkitnya perusahaan teknologi seperti Microsoft, Apple, IBM, dan bahkan Google, itu memicu Korea Utara untuk melihat bahwa teknologi adalah hal yang penting untuk dipelajari. Sampai akhirnya mereka membuat sebuah tim divisi cyber sebagai kesempatan emas. Karena kapabilitas teknologi nuklir mereka, Korea Utara menjadi target sanksi dari negara-negara di dunia ini, yang membuat perekonomian mereka jadi sangat sulit. Yang karena salah satu alasan inilah, mereka membuat tim divisi cyber untuk menghindari sanksi dari negara lain, memata-matai informasi dari negara lain, dan bahkan mencari sumber pemasukan bagi negara. Tentunya grup Lazarus ini tidak dibuat dalam waktu semalam, tapi dibentuk dan dipersenjatai oleh pemerintah Korea Utara secara bertahun-tahun lewat fasilitas dan juga ideologinya. Bagi para calon hacker Korea Utara, proses direkrut oleh negara itu dimulai pada saat mereka masih sekolah. Pemerintah memberikan ujian lewat sekolah-sekolah untuk melihat kemampuan-kemampuan para anak-anak remaja, terutama dalam bidang matematika dan sains atau ilmu pengetahuan. One of the most perplexing things, and one of the reasons I think we underestimated the North Korean hackers, is because they are so disconnected from the internet. I mean, this is a country where most of the population doesn't have electricity for most of the day, and much less computers. But what the regime has done is really focus its resources on cultivating an elite core group of computer experts. Kids who show an aptitude for math are plucked from school and put into intensive math training. Para anak remaja yang nilainya mencapai di atas rata-rata mendapat program pelatihan khusus, di mana mereka diajarin subjek ilmu komputer dan teknik untuk hacking. Latihan yang dikasih ke anak-anak ini juga nggak sembarangan, tapi langsung diajarin sama orang-orang yang udah top banget di tim divisi cybernya Korea Utara. Mereka latihan hari demi hari, di lingkungan yang tertutup dan terisolasi dari keluarga juga. Kehidupan yang mereka tahu hanyalah coding, ilmu pengetahuan, dan gimana cara menembus sistem. Dan peran setiap para remaja itu biasanya juga beda-beda, supaya serangan ini lebih terstruktur dan sistematis. Dan lebih susah lagi untuk di-track, supaya ngejalanin tugas mereka lebih gampang. Di sini mereka menggunakan sistem intranet yang disediain oleh negara, yang informasinya juga dibatesin dan tetap dikontrol ketat sama negara, supaya nggak ada kebocoran data. Walau kehidupan mereka tetap dikontrol ketat sama negara, tapi kehidupan mereka dipandang sebagai masyarakat kelas atas. Mereka mendapat fasilitas makanan dan tempat tinggal yang lebih baik daripada rakyat pada umumnya. Hal ini adalah strategi pemerintah untuk ngasih reward ke mereka, supaya loyaltinya tetap ke Korea Utara. Belum lagi Korea Utara memang terus-menerus menggunakan media dan narasi yang sama untuk melakukan propaganda ke rakyatnya, supaya ngebuat mereka tetap loyal dan nggak macem-macem sama negara. Yang ngebuat kabur itu bukan menjadi opsi yang tepat. Dari pelatihan yang keras selama bertahun-tahun seperti ini, para remaja yang sudah dianggap mampu itu diberikan tugas dan misi oleh negara untuk meretas dan membobol sistem keamanan negara lain, yang tujuannya untuk memajukan kepentingan negara Korea Utara. Dan organisasi yang terbentuk dari kumpulan hacker-hacker Korea Utara inilah yang dikenal sebagai The Lazarus Group atau Grup Lazarus. Berdasarkan berita yang beredar, mereka dibiayai oleh pemerintah Korea Utara, dan mereka udah diduga menjadi pelaku di balik kasus-kasus pembobolan yang besar. Di tahun 2009, mereka ini mulai dikenal reputasinya ketika mereka mulai melancarkan serangan-serangan hacking ini ke Korea Selatan. Grup ini melancarkan serangan-serangan DDoS atau yang dikenal sebagai Distribution Denial of Service dengan cara menyebarkan virus malware. Mereka mengirim virus tersebut lewat email-email melalui cara phishing. Jadi lewat email-email inilah udah ditaruh sebuah attachment yang ketika diklik,
itu ternyata adalah virus yang langsung bekerja untuk ngancurin data-data yang ada di dalam komputer yang ditargetin. Dan serangan ini terus berlangsung bahkan sampai 2012 untuk memata-matai aktivitas Korea Selatan dan mendisrupsi aktivitas pemerintahan. Setelah investigasi panjang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan bersama dengan Kaspersky dan juga McAfee, dua perusahaan antivirus terbesar juga pada saat itu, mereka berhasil mengidentifikasi serangan cyber itu adalah dari grup Lazarus, yang dikarenakan ada kemiripan dari bahasa coding, kesamaan infrastruktur, dan juga taktik yang digunakan. Aktivitas grup Lazarus ini nggak berhenti untuk Korsel aja, tapi berlanjut ke Amerika Serikat juga. Kayak kasusnya Sony Entertainment di tahun 2014, yang kena hack sampai-sampai hackernya itu ngebocorin semua data karyawannya Sony ke publik. Mulai dari data pribadi, gaji semua staf, kondisi medis para stafnya, bahkan sampai kumpulan-kumpulan email dari karyawannya itu kesebar semua secara publik. Jadi bahkan mereka nggak minta bayaran. Karena yang dianggap jadi pemicunya itu adalah sebuah film yang bernama The Interview. Yang di dalam film ini premis utamanya itu memparodikan Kim Jong-un. Sehingga ini dianggap sebuah penghinaan, dan akhirnya grup Lazarus ini melancarkan serangan terhadap Sony Pictures ini. Dari cara mereka melakukan hacking ini juga sistematis banget, dan serangannya berbarengan dan benar-benar coordinated banget. Bahkan mereka juga nyebarin 5 film dari Sony secara online, yang artinya bisa ditonton secara free ya, yang pastinya mengakibatkan kerugian buat Sony. Bahkan negara lain seperti Bangladesh itu hampir kecolongan uang sebesar 1 miliar US dollar. Seperti yang gue sampein sebelumnya, kasus ini bahkan sampai melibatkan The Fed, karena nilai transaksi dan volumenya gede banget. Semua rekening-rekening nasabah itu dikuras dan dikirim ke rekening-rekening yang udah di set up sama grup Lazarus di bank-bank yang ada di Filipina pakai nama palsu. Beruntungnya, karena ada kesalahan teknis dari tim hackernya, yang benar-benar terambil itu hanya 81 juta US dollar. Yang kalau dirupiahin itu pada saat itu senilai 1 triliun rupiah. Tentunya ini masih lebih baik ya daripada 13,2 triliun yang kecolong. Dan serangan-serangan ini pun berlanjut dari waktu ke waktu, dan target penyerangan ini pun berpindah ke arah yang lebih modern, yaitu cryptocurrency. Di tahun 2017, mereka juga melakukan pembobolan ke berbagai exchange kripto kayak Bitstamp dari Korea Selatan kecolongan 7 juta US dollar. Tahun 2018, Coincheck kecolongan 530 juta US dollar. Dan di tahun 2022, Ronin Network yang berkaitan sama game virtual yang sempat terkenal yang bernama Axie Infinity itu kecolongan 625 juta US dollar. Bahkan yang terbaru itu di bulan Februari 2025 kemarin, Bybit juga kecolongan 1,5 miliar US dollar. Udah gede banget hasil rampokan ini dari hacker-hacker Korea Utara. Jadi bisa dibilang kalau memang bukti yang kuat ini mengarah ke grup Lazarus ini, yang memang keanggotaan hackernya itu memang dihuni sama para jenius dari Korea Utara. Pastinya persepsi tentang Korea Utara itu harus kita ubah ya. Karena kemiskinan dan isolasi yang ditampilin sama media itu baru satu sisi aja, yaitu dari sisi rakyat. Mereka selalu menampilkan rakyat-rakyat yang kelaparan dan gak terawat. Tetapi kita harus ingat kalau ada sisi lain juga, yaitu dari sisi pemerintah dan orang-orang yang dekat sama pemerintahan Korea Utara, yang kita itu gak tahu gimana cara operasinya mereka. Karena mereka beroperasi dengan sangat hati-hati, coordinated, dan misterius banget. Terus duit yang diambil sebanyak ini larinya kemana? Tentu larinya ke pemerintahan Korea Utara, yang uangnya juga dikirim lewat cryptocurrency, terus juga melalui beberapa proses pencucian uang, terutama di benua-benua Asia Tenggara, sampai akhirnya bisa nyampe ke negara Korea Utara tanpa harus melalui watchlist dari bank dan institusi keuangan lainnya. Dan tentunya grup Lazarus inilah yang menyediakan itu semua. Dan dari keuangan yang dirampas ini, tools yang dipakai grup Lazarus ini tentunya juga bakal lebih sophisticated lagi. Virus malware dan ransomware yang lebih ganas dan nggak ke-trace,
rekrut dan training hacker-hacker baru, fasilitas computing yang lebih canggih juga, yang ngebuat grup Lazarus ini menjadi grup organisasi teror digital. Belum lagi dari keuangan yang didapat, mereka juga memakai hasil tersebut untuk mengupgrade militer fisik mereka lebih bagus lagi. Mulai dari equipment persenjataan, rudal misil, dan teknologi nuklir juga yang ngebuat semua negara di dunia itu takut. Dan bahkan yang pembobolan yang gue jelasin sebelumnya tadi, itu belum semuanya. Masih ada pembobolan lewat WannaCry ransomware, nyolong pekerjaan pakai identitas palsu, dan ini gue bakal bahas semuanya di video selanjutnya ya. Sekarang dari mana kita tahu kalau grup Lazarus ini berisikan para hacker dari Korea Utara? Tentunya operasi ini sudah diinvestigasi sama FBI, NSA, dan bahkan badan-badan intelijensi Amerika yang swasta, yang udah berhasil mengkonfirmasi beberapa bukti. Kayak IP address yang nge-link sama regionnya Korea Utara, kemiripan style dalam coding sistemnya, bahasa sistem konfigurasinya juga yang memakai bahasa Korea, dan hacker-hacker yang berhasil ditangkap, itu pun bahkan keluarga negaranya Korea Utara. Dan memang berhubungan sama grup Lazarus ini. Well, a federal warrant was issued for this person's arrest, but will he ever realistically see jail time? Not realistically. We've seen this when the Justice Department has tried to indict or charge hackers working on behalf of China, Russia, Iran, and now North Korea. The fact is we don't actually have normalized relations with North Korea, never mind an extradition treaty. Justice officials told me earlier today that they didn't even communicate with North Korea ahead of filing these charges. So oftentimes these types of cases, this is largely symbolic. There's no evidence that this actually has any sort of deterrent effect, but there's absolutely no expectation that he will ever be extradited or see the inside of a U.S. courtroom. Para hacker yang udah ketangkap ini pun bahkan udah dibuka identitasnya juga ke publik. Badan intelijensi berhasil identifikasi nama seperti Park Jin Hyok yang bertanggung jawab dalam pembobolan Sony Pictures, Bank Nasional Bangladesh, bahkan beberapa exchange kripto juga itu udah disebarin. Nama-nama lain yang juga berkewarganegaraan Korea Utara itu juga udah disebarin. Tapi semuanya nggak bisa diapa-apain karena pasti dilindungi sama pemerintah Korea Utara. Adapun yang ketangkep di luar Korea Utara, itu mereka hanya ibaratnya ketipu atau nggak sadar kalau mereka itu actually kerja buat grup Lazarus. Orang-orang ini yang ketipu taunya kerja aja sebagai IT. Dan para hacker-hacker tadi yang tertangkap pun itu belum tentu semuanya identitasnya asli. Jadi inilah yang ngebuat grup Lazarus itu begitu misterius presence-nya ya. Sekarang kita melihat Korea Utara dari berita yang ada di media-media. Banyak yang beranggapan kalau Korea Utara itu negara yang nggak berkembang, dan juga terlihat kalau mereka itu tidak terlihat advance dalam soal segi teknologi. Tapi berdasarkan dari teknik cyber warfare yang mereka punya, scouting anak-anak yang benar-benar punya skill dan knowledge matematika yang bagus, fasilitas yang mereka persiapkan juga untuk pelatihan, dan juga sistem propaganda supaya menjaga loyalitas dari warga negaranya, ini udah bisa dibilang masterclass dan semua negara di dunia ini patut untuk berjaga-jaga. Dedikasi dan loyalitas mereka, walaupun dididik dalam ketakutan, bisa ngebuat Korea Utara tetap relevan sampai sekarang, dan menjadi salah satu negara kecil tapi ditakuti. Sampai saat ini, grup Lazarus ini masih beroperasi di bawah bayang-bayang teror. Walaupun mereka tampaknya tidak aktif dan quote-unquote mati pada saat ini, kita harus ingat bahwa seperti namanya, Lazarus bisa bangkit dari kematiannya dan beroperasional kembali buat melakukan teror dari segi pembobolan informasi, mata-mata dokumen-dokumen rahasia milik negara, dan bahkan membobol finansial dari negara-negara maju. Dan sampai saat ini pun, Korea Utara tetap menyatakan kalau keberadaan The Lazarus Group itu cuma mitos yang tidak ada buktinya. Bagaimana menurut kalian tentang The Lazarus Group ini? Apakah grup ini memang dibentuk oleh Korea Utara sebagai unit cyber warfare mereka? Atau memang ini adalah mitos karangan dari negara barat dan negara-negara lain aja yang menjadikan grup Lazarus ini kambing hitam atas kebobolan sistem cyber mereka? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gue bisa bikin video lebih baik lagi.
Be critical and stay critical.